Cuy, welcome. Sebelum mulai, gue mau ngasih tahu progres akhir tahun gue ya. Masih lumayan jauh sih, tapi gue yakin bisa. Optimis sih gue orangnya. Karena ada lo semua. Makanya itu gue mau ngingetin lagi ke kalian semua buat like, share, dan subscribe video dan channel gue ini. Jadi gue makin semangat nanti ke depannya. Dan kalau gitu, nggak usah lama-lama kali ya. Kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go! Hai! Kalian mau tau nggak kenapa beberapa hari ini tuh gue seneng banget? Jadi, gue itu murid pindahan baru di sekolah gue yang sekarang. Dan udah sekitar seminggu lebih sih gue sekolah di sana. Gue itu sebelumnya sekolah di pinggiran kota. Dan sekarang harus pindah ke ibu kota gara-gara rumah gue juga pindah. Jadi cari sekolah yang lebih dekat aja dari rumah. Anyway, sekarang itu gue kelas 3 SMA. Rasanya nanggung gak sih? Padahal tinggal kurang dari setahun lagi gue lulus. Malah pindah. Tapi ada enaknya juga sih. Soalnya di sekolah gue yang lama itu rasanya bosen gitu gue. Karena mungkin gara-gara kebanyakan dari murid-murid di sana itu kutu buku, terus ya pada pintar-pintar semua cuy, jadi bosan aja sih rasanya. Dan alasan gue seneng banget beberapa hari ini tuh gara-gara dia, Luna, cewek yang satu kelas sama gue. Dia itu duduk 2 bangku di depan gue, tapi pas hari pertama gue masuk itu cuman dia satu-satunya yang ngajakin gue buat makan siang. Baik banget kan orangnya. Luna itu cewek paling populer di sekolah. Jadi siswa dengan nilai terbaik. Terus dia juga jago main basket. Pokoknya idaman banget deh buat semua cowok di sono. Dia baik sekaligus pemberani. Kalau kebanyakan cewek yang gue kenal itu, misalkan nih mereka diganggu atau digodain sama cowok, ya mereka cuma bisa nangis atau pasrah. Tapi dia enggak. Mungkin karena dia suka olahraga sih ya. Jadi lumayan kuat juga orangnya. Bisa berantem juga. Baru aja kemarin gue liat dia berantem sama cowok yang godain dia. Cewek cantik, pinter, populer, plus jago olahraga lagi. Enggak. Cewek kayak gitu gak mungkin jomblo. Jadi lu gak usah berharap dia pacaran sama gue. Gue soalnya cuma orang-orang biasa aja. Dia itu udah punya pacar cuy. Masih satu sekolah, tapi beda kelas aja. Ya udah kebayang kan gimana pacarnya si cewek paling populer di sekolah. Ya gitu deh. Pas hari kedua gue di sana, gue coba ngedeket ke Luna. Berharap dia mau jadi temen gue. Waktu itu ya, karena gue suka bikin origami, jadinya gue iseng gitu bikin origami bentuk burung bangau kayak gini nih. Terus gue kasih deh ke dia. Seneng banget anjir dia. Katanya gue orang pertama yang ngasih itu ke dia. Terus abis itu gue ceritain ke dia tentang legenda 1000 burung bangau yang bisa ngabulin permintaan apapun. Ya dia sih dengerin, nggak tahu nyimak apa enggak. Terus pas jam istirahat, kayak biasa sih, cowoknya si Luna tuh selalu datang ke kelas. Mereka ngobrol-ngobrol tentang rencana mereka di libur akhir tahun nanti. Karena gue duduk di belakangnya, ya jadi kedengeran semua rencana mereka. Dan gak lama setelahnya, Luna ngasih burung origami yang gue kasih tadi ke pacarnya itu. Terus kan gue penasaran ya. Ya gue ngintip-ngintip aja, penasaran gimana reaksi cowoknya. Ya dia sih cuman ketawa-ketawa terpaksa gitu. Ya kelihatan sih ekspresinya nggak suka gitu. Dan dari belakang ya gue cuma bisa ngetawain aja sambil nepok jidat pas ngelihat si cowok itu ngelipet terus dimasukin kantong origaminya. Anjir. Terus di hari berikutnya gue itu kan kalau pulang pergi ke sekolah itu naik bis ya. Ya ternyata gue sama Luna itu satu tujuan. Kita naik dan turun di halte yang sama.
Dan waktu itu dia dianterin pacarnya. Kayaknya sih emang tiap hari ya dianterin. Waktu itu tuh bisnya agak sepi, soalnya udah agak sore juga sih. Gue juga pulangnya telat, gara-gara gue itu harus ngejar pelajaran di sana. Soalnya kan gue masuknya pas kelas 3 tuh. Jadi ada beberapa pelajaran yang harus gue pelajarin secara mandiri di sekolah. Dan tadinya tuh gue gak sadar kalau ada Luna di belakang. Sampai akhirnya dia nepok pundak gue terus nyapa. Dan yaudah deh, kita ngobrol-ngobrol kecil. Tapi habis itu cowoknya kelihatan cemburu gitu sama gue. Dan Luna langsung diseret, ditarik buat duduk di kursi paling belakang. Gue spontan langsung nanya gitu ke Luna, protektif ya? Dan dia cuma ngangguk-ngangguk sambil minta maaf ke gue. Ya wajar sih, pasti berat kan ya pacaran sama orang paling populer di sekolah. Bawaannya kan harus waspada terus, takut ditikung sana sini. Besok harinya ada pengumuman di sekolah tentang murid terbaik di tahun ini. Iya, Luna yang menang. Dari situ sih gue mulai kagum ya sama dia. Dan karena jujur gue gak mau ganggu hubungannya dia sama pacarnya, jadinya jadi kayak pengagum rahasia gitu aja. Itu udah lebih dari cukup kok buat gue. Dan masih di hari yang sama, keajaiban terjadi pada gue. Tiba-tiba aja Luna pindah tempat duduk jadi di samping gue. Terus orang yang di sebelah suruh pindah ke depan. Awalnya sih gue kaget ya, kok bisa? Ya katanya sih dia mau bantuin gue buat ngejar pelajaran. Secara kan dia murid paling pintar di sekolah. Ya seneng banget sih gue waktu itu, parah, asli. Tapi pas jam istirahat, pacarnya datang ke Luna terus dia marah-marah. Nanya alasan kenapa dia duduk di samping gue sekarang. Luna kelihatan takut banget cuy waktu itu. Dan dia nggak berani ngejawab. Jadinya gue aja spontan ngejawab kalau yang minta Luna buat pindah itu gue. Dan gue bilang kalau itu tuh buat ngebantu gue ngejar pelajaran. Dan kejadian selanjutnya udah bisa ketebakan. Si pacar melotot ke arah gue sambil ngancem gitu. Ya karena gue nggak takut ya, jadi gue pelototin balik tuh si cowok. Tapi karena gue nggak enak sama Luna, jadinya gue minta maaf aja. Dan minta Luna buat balik lagi ke tempat duduknya yang lama. Gue anak baru cuy di sana. Nggak mungkin lah nyari-nyari masalah cuman gara-gara hal sepele. Dan beberapa hari setelahnya, gue nyadarin sesuatu. Kalau sebenarnya gue ini bukan cuma sekedar kagum ke Luna. Iya, gue yakin 200% kalau ini tuh cinta. Soalnya sejak pertama kali ketemu sama dia, gue gak bisa berhenti mikirin dia. Tapi bukan berarti gue mau ngerebut dia dari pacarnya ya. Ngelihat dia udah seneng sama pacarnya yang sekarang aja udah bikin gue seneng kok. Dan keajaiban lain terjadi sama gue kemarin. Itu pas pulang sekolah, gue ketemu lagi sama Luna. Tapi di situ Luna cuma sendirian, dia nggak dianterin sama pacarnya. Nggak tahu kenapa. Ya, jadinya kan gue bisa ngobrol bebas sama dia di bis nanti. Terus pas gue lagi asik ngobrol sama Luna, tiba-tiba tangan gue ditarik sama Luna. Dan dia mulai nyoret-nyoret tangan gue gitu pakai pulpen. Awalnya gue cuman heran, ini anak ngapain gitu kan. Ternyata dia nulis nomor teleponnya dia cuy di tangan gue. Ya, gue seneng banget lah, gila. Dan lu bisa ngebayangin kan gimana senengnya gue waktu itu. Sayangnya itu di tempat umum sih, jadi gue gak bisa teriak-teriak. Terus sebelum turun dari bis dan kita pulang ke rumah masing-masing, gue nanya satu hal ke Luna. Sebentar lagi akhir tahun, kamu punya harapan apa? Terus dia langsung nundukin kepala dan bilang, ada satu, tapi kayaknya susah deh buat dicapai. Oh iya, bisa, kata dia. Kamu mau bantu aku gak? Kamu ingat kan legenda burung bangau yang pernah kamu ceritain dulu ke aku? Kamu mau ajarin itu gak ke aku?